Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariana Walsalsabila dan rekan saya Nina Nurfadila. Kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan tentang Komunikasi antar budaya. Selamat menyaksikan. Komunikasi berasal dari bahasa Latin communis atau common, yang dalam bahasa Inggris berarti sama. Sementara budaya, menurut Konjukturanika, kata kebudayaan atau budaya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Sehingga kebudayaan dapat diartikan sebagai segala hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Ada pula yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal. Komunikasi dan budaya adalah dua konsep yang saling berkaitan. Berikut definisi komunikasi antar budaya menurut para ahli. Menurut Andrew L. Rich dan Dennis M. Ogawa menyatakan dalam buku Intercultural Communication Reader bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya. Selanjutnya, menurut Samovar dan Porter menyatakan komunikasi antar budaya terjadi di antara produsen pesan dan penerima pesan yang latar belakang kebudayaannya berbeda. Kemudian, menurut Charlie H. Good mengungkapkan komunikasi antar budaya meliputi komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antar pribadi, atau kelompok dengan tekanan pada perbedaan latar belakang kebudayaannya yang mempengaruhi perilaku komunikasi pada peserta. Budaya merupakan sesuatu yang luas dan terdapat unsur-unsur yang saling terkait di dalamnya. Dalam Sukanto 2009, terdapat 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan universal, yang meliputi 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, seperti pakaian, alat-alat rumah, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. 2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi seperti pertanian, peternakan, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. 3. Sistem kemasyarakatan seperti sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. 4. Bahasa baik, bahasa lisan maupun tulisan. 5. Kesenian seperti seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. 6. Sistem pengetahuan. 7. Religi atau sistem kepercayaan. Dalam interaksi antar budaya, setiap orang memiliki kapasitas melakukan komunikasi antar budaya. Makin besar perbedaan pemahaman antar satu sama lain berpotensi menyebabkan komunikasi tidak lancar, salah paham, dan perasaan tidak nyaman. Jika hambatan itu dibiarkan, dapat berpotensi menimbulkan konflik. Oleh sebab itu, pemahaman yang menyeluruh mengenai komunikasi antar budaya perlu diterapkan dalam interaksi antar budaya. Fungsi komunikasi antar budaya adalah membangun harmonisasi dalam interaksi antar manusia yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Menurut Al-Liliweri 2003, ada 2 fungsi utama dari komunikasi antar budaya, yakni fungsi pribadi dan fungsi sosial. Fungsi pribadi berkaitan dengan fungsi komunikasi antar budaya yang ditujukan melalui perilaku komunikasi yang bersumber dari individu. Ada 4 hal yang bisa dicapai dalam fungsi pribadi, yaitu 1. Menyatakan identitas sosial. 2. Menyatakan integrasi sosial. 3. Menambah pengetahuan. 4. Melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Fungsi sosial adalah fungsi komunikasi antar budaya yang bersumber dari lingkungan sosial. Ada 4 hal yang bisa dicapai dalam fungsi sosial, yakni 1. Pengawasan. 2. Menjembatani pesan satu sama lain. 3. Sosialisasi nilai. 4. Fungsi menghibur. Teori-teori yang memusatkan perhatian pada hasil yang efektif. Tujuan dari teori ini adalah untuk melihat hasil. Teori-teori ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan efektivitas kelompok dalam mengambil keputusan.
1983. Kincir 1988 dari dasar pemikiran Kincir 1979 dan dapat dilihat juga Robert dan Kincir 1981 tentang model komunikasi konferensi. Menurut Kincir 1979, komunikasi adalah proses di mana dua atau lebih individu atau kelompok yang berbagi informasi yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian di antara mereka tentang sesuatu yang ada dalam kehidupan mereka. Kincir berpendapat saling pengertian akan dapat didekati namun tidak pernah semua dicapai. Artinya, beberapa ganjalan terjadi sewaktu dua orang atau lebih melakukan pertukaran informasi. Mungkin beberapa orang yang konvergen akan lebih saling berpengertian di antara mereka. Anxiety atau Uncertainty Management Theory atau teori mengelola kehidupan atau ketidakpastian, Woody Kunz 1995. Woody Kunz telah mengembangkan pendapat Berger atau Calabrese 1975 yang dikenal dengan teori mengurangi ketidakpastian. Uncertainty Reduction Theory dan teori mengelola ketidakpastian atau kegugupan, anxiety atau Uncertainty Management. Woody Kunz dan Hammer 1988 telah menerapkan ketidakpastian seperti kemampuan untuk memperkirakan atau menjelaskan sikap, perilaku, atau perasaan seseorang, dan kegugupan seperti perasaan tidak nyaman, tekanan, atau kesulitan untuk menjelaskan kontak antar budaya. Winnicott telah membuktikan secara umum teori ketidakpastian dan kegugupan untuk menjelaskan efektivitas komunikasi antar pribadi dan komunikasi antar kelompok yang tujuannya untuk meminimalkan kesalahpahaman. Komunikasi antar budaya adalah salah satu dari komunikasi antar kelompok. Effective Group Decision Making Theory, teori pengembalian keputusan kelompok yang efektif. Otzel 1995 menawarkan teori tentang pengambilan keputusan yang efektif di dalam kelompok yang berbeda budaya.